Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa hisa wa tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ta'a ila al-huda wa tilawata al-khairi bi kitabillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali di majlis ini. Insyaallah majlis yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, apalagi majlis yang diadakan di malam Ramadan. Melanjutkan yang kemarin, masalah tentang apa? Tentang fadilah saum, fadilahnya puasa. Kemarin disebutkan beberapa fadilah daripada berpuasa. Di antaranya bahwasanya puasa adalah junnatun, adalah junnah. Apa itu junnah? Junnah adalah perlindungan bagi orang yang melakukannya. Digambarkan bahwasanya nanti di akhirat a'malus sholihah, ya, a'malus sholihah daripada perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan seseorang muslim, ya, seorang mukmin di dunia. Kenapa harus orang muslim, kok nggak orang kafir? Karena orang kafir kebaikannya itu dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia. Jadi apa? Fil akhirah, nanti di akhirat sudah nggak ada kebaikan lagi bagi orang-orang kafir. Kenapa? Semua kebaikan orang kafir yang dilakukan itu sudah diberikan oleh Allah di dunia. Jadi hanya orang-orang mukminlah yang mendapatkan kebaikan di akhirat. Nah, seperti yang kemarin diterangkan bahwasanya nanti puasa, ya, dijadikan oleh Allah berupa jirim, ya, karena amalus sholihah nanti, ya, surah, ya, fihi surah berupa, ya, Allah Ta'ala menjadikan di akhirat amalus sholihah jirim. Termasuk, ya, puasa di akhirat nanti dijadikan oleh Allah Ta'ala junnatun, perlindungan, ya. Perlindungan ini yang nanti melindungi seseorang ketika melewati shiratal mustaqim, ya. Sudah diketahui oleh orang-orang muslim secara keseluruhan bahwasanya nanti di akhirat orang-orang muslim bakal melewati shiratal mustaqim, ya. Karena apa? Tidak ada seorang pun kecuali yamurru ala sirat, ya. Tidak ada seorang pun kecuali bakal melewati sirat, bakal melewati neraka, kecuali oleh Allah orang-orang yang dipilih sama Allah Ta'ala yang mendapatkan, ya, masuk surga, yang masuk surganya Allah bighairi hisab. Dan a'malul insan, ya, itu apa? Nanti di akhirat kalau dia beramal baik selama hidup di dunianya, maka, ya, ba'duhum, sebagian dari mereka lewat siratal mustaqim kalbarki, seperti kilat. Jadi apa? Gak kerasa sudah sampai ke pintu surga. Sebagian mereka kayak gitu. Sebagian mereka, ya, ada yang oleh Allah Ta'ala, ya, amalnya, ya, jadi amal-amal solehnya dijadikan kendaraan. Ada yang jadikan kendaraan kapal, atau, ya, ada yang diibaratkan seperti kuda jalannya. Ya, ini berdasarkan apa yang mereka amalkan di dunianya. Dan ada sebagian dari mereka yang berjalan kaki, ya, dikatakan kila, ya, dikatakan sebagian ulama mengatakan bahwasanya panjangnya itu, ya, shiratal mustaqim 3000 tahun. Ya, bayangkan perjalanan 3000 tahun. Orang jalan dari sini, ya, ke mana? Ke Pekalongan aja berapa hari udah, ya, orang udah capek, ya. Ini ribuan tahun, gambarannya kayak apa? Nah, itu orang-orang sebagian seperti itu. Ada lagi apa? Yang belum sempat jalan sudah kepleset. Iya, sebelum jalan sudah kepleset, sudah masuk ke dalam jurang neraka dulu. Nah, maka dari itu, ya,
puasa ini penting. Kenapa? Karena kata Allah Ta'ala, ya, kata Nabi bahwasanya itu adalah junnah, perlindungan bagi orang yang melewati Shiratal Mustaqim. Jadi apa? Ketika melewati Shiratal Mustaqim, ya, jadi tameng. Nanti neraka itu di bawah Shiratal Mustaqim, ya. Karena namanya Shiratal Mustaqim adalah suatu jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Ujungnya fi tarafil mahsyar, ya. Ini di ujung daripada ya yang dikatakan mahsyar, tempat dikumpulkannya seorang. Ujungnya di situ. Ujung yang lain sampai ke pintu surga. Di bawahnya neraka. Nah, dikatakan neraka ini, ya, saking panasnya api yang ada di dalamnya itu yaswadu, menjadi hitam. Jadi gak ada cahaya di situ. Hanya amal kita, ya, yang menjadi cahaya bagi kita untuk melewati Shiratal Mustaqim. Sudah. Jadi apa? Ini yang namanya puasa jadi perlindungan, tapi syaratnya kata Rasulullah apa kemarin? Ma yuhriku Allah malam yahrikha, malam yahrikha, selagi kalian tidak melubangi junnah ini, perlindungan kalian ini. Karena apa? Nanti ada sesuatu yang bakal diterangkan, ya, beberapa masalah yang akan datang, bahwasannya amal puasa ini bisa rusak, bukan batal, ya, puasanya tetap sah, tetapi pahalanya berkurang. Nah, ibaratkan nanti di dalam akhirat yang mengurangi pahala puasa ini seperti daripada maksiat yang dilakukan seseorang, inilah yang bakal melubangi junnahnya ini. Jadi apa? Katanya disitulah masuk api neraka, ya. Dari lubang-lubang ini masuklah api neraka. Makanya itu apa? Penting bagi kita untuk mengetahui sesuatu apa sih yang merusak pahala puasa. Nah, nanti bakal dibahas di beberapa pembahasan yang setelahnya ini. Nah, terus apa? Dikatakan juga termasuk daripada pahala atau fadilahnya berpuasa, wa warada aidan fi fadli siyam ahadits katsirah. Banyak daripada hadis-hadis yang menerangkan tentang pahala atau fadilahnya berpuasa, termasuk yang dinukil oleh Habib Salim, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauluhu, bahwasanya Rasulullah itu mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama wal ard. Jadi katanya bahwa barang siapa yang berpuasa fi sabilillah, ya, fi sabilillah, maka Allah jadikan antara dia dan neraka itu khandaqan, ya, suatu parit yang memisahkannya, yang jaraknya parit ini bainas sama wal ard. Jadi dijauhkan sama Allah Ta'ala neraka bagi orang yang melakukan puasa fi sabilillah, ya, melakukan puasa fi sabilillah, jaraknya seperti jaraknya langit dan bumi. Ini suatu fadilah yang besar, ya. Karena apa? Dijauhkan neraka dari orang yang berpuasa seperti jaraknya langit dan bumi. Nah, tetapi ada suatu pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan fisabilillah? Puasa fisabilillah, apa sih maknanya? Nah, sebagian ulama itu berbeda pendapat. Apa makna puasa fisabilillah? Nah, sebagian lagi mengatakan makna daripada puasa fisabilillah yaitu bahwasanya orang itu berpuasa, ya, fisabilillah, yakni fi tariqil ikhlas al-musilah, ya, al-musil ilallah. Jadi orang yang berpuasa dan puasanya itu apa? Ikhlas, ya, tidak karena menghendaki kebaikan orang lain, ya, dia puasa lillah, maka dikatakan itu puasa fisabilillah. Bukannya dimaksud fisabilillah menurut kaulnya ulama ini adalah orang yang berperang. Enggak. Maknanya fisabilillah bahwasanya orang yang berpuasa mukhlishan, ya, ikhlas karena Allah Ta'ala, maka akan dijadikan penghalang antara dia
dan neraka itu ibarat penghalang yang jaraknya baina sama wal ard. Ada lagi, itu pendapat ulama yang pertama yang mengatakan fi sabilillah adalah apa? Ikhlas. Tetapi pendapat yang kedua itu makna daripada man shoma ya fi sabilillah, maknanya dia dalam keadaan berperang, masih berperang sama orang-orang kafir, sudah di dalam kebaikan berperang, dia masih puasa. Itu Allah jadikan ya suatu pahala yang pahalanya ini digambarkan sebagai penghalang dia baina antara dia dan neraka. Maka itu ada berbeda pendapat bainal ulama. Tetapi ini yang yang enak ya, katanya bahwasanya qaul ya ucap pendapat ulama yang pertama yang mengatakan makna fi sabilillah adalah ikhlas, itu pendapatnya lebih dikedepankan. Kenapa? Karena fadlullahi wasi' ya, bahwasanya rahmatnya Allah itu luas ya, tidak menutup kemungkinan bahwasanya hanya kita berpuasa aja bisa dikasih pahala yang begitu besar seperti itu. Nah, terus ya setelah membahas tentang fadilah, sekarang fawaidnya itu apa sih? Faedahnya puasa diterangkan ya. Seseorang nanti fi yaumil mahsyar, apa itu mahsyar? Yaitu dikirimnya seseorang ya setelah ba'as. Jadi ada dua tertib yang dilakukan nanti ketika setelah ditiupnya trompet yang pertama ya. Setelah malaikat Israfil itu meniup trompet ya, setelah itu ada namanya zamanul ba'si. Apa itu zamanul ba'si? Yaitu ibaratun an ihya'il mauta wa ihrajihim min kuburihim. Ini zaman di mana seseorang ya dibangkitkan, dihidupkan lagi dan dikeluarkan dari kuburnya. Itu namanya ba'as. Setelah diangkat dari kuburnya ya, dikatakan jasad semua orang itu hilang ya, hancur oleh bumi, kecuali beberapa orang yang dikecualikan seperti anbiya ya, para orang-orang hafizul Quran dan yang lain-lainnya itu tidak dihancurkan oleh bumi. Nah, orang yang dihancurkan oleh bumi ini jasadnya ya, yang hanya tersisa daripada bagian manusia, yaitu apa? Azbudanab ini apa? Bagian terkecil dari tulang ekor. Bukan tulang ekornya rusak, tetapi ada bagian ujung dari tulang ekor manusia yang sekecil ya, lebih kecil daripada pasir mungkin. Hatta kita nggak ngelihat. Ini yang dibangkitkan. Dikatakan bahwasanya kalau kita ya nyakup tanah itu ya, kita dapat di situ berapa tulang ekor manusia. Karena apa? Begitu kecilnya. Ini yang dari sini dibangkitkan lagi seseorang. Jadi dihidupkan lagi ya daripada badan-badan mereka yang ada di dunia ya, jasad-jasad mereka yang ketika mereka hidup di dunia dibangkitkan lagi sama Allah Ta'ala ya, yaitu jasad atau badan mereka yang tidak yang tetap bagi mereka, kayak tangan, badannya ya. Kalau kuku ya, itu karena kuku ini tumbuh hilang ya, itu dikatakan oleh Imam Bajuri enggak, yang dibangkitkan lagi adalah jasad mereka yang utuh, tangan ya, hatta tangannya terpotong dikembalikan lagi sebelum dia terpotong, dibangkitkan dari kuburnya. Namanya zaman ba'as ya. Awal manusia yang dibangkitkan adalah Nabi Muhammad ya. Setelah itu Nabi Nuh dan para anbiya yang lainnya. Setelah para nabi siapa? Sayyidina Abu Bakar ya, mendapatkan fadilah ya, karena beliau mengikuti jejaknya Rasulullah ya, selalu mengikuti, gak pernah menyeleweng daripada apa yang diajarkan Nabi. Sudah, setelah ba'as, zaman ba'as, ada namanya hasyr ya. Hasyr itu apa? Ibarah an sauqihim jami'an ilal mauqif. Dikirimnya seseorang setelah dibangkitkan pada suatu tempat ya yang dinamakan mahsyar
yaitu maudi alladhi yakifuna fihi, yaitu orang-orang tempat yang orang itu bakal berdiri di tempat itu. Ya, tempat itu dikatakan ya Ardul Qudus, ya ini bumi kudus, ya bumi kudus atau ya mungkin Palestina. Ya, sebagian mendapatkan pendapat nanti diperluas bumi itu. Ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan bumi ya itu bumi kita ini. Ya, tapi semua air laut kering, lalu diratakan, ya semua dataran ini diratakan, itu mahsyar. Jadi mahsyar, semua manusia kumpul di situ. Di mana bumi ini ya lam yuk sallallahu alaiha, yang enggak di bumi ini tempat setelah dibangkitnya seseorang, tempat ini enggak dimaksiati sama manusia siapapun. Enggak ada orang yang maksiat di tempat itu. Kalau bumi sekarang kita kan banyak orang yang maksiat, ya. Tetapi fil mahsyar, bumi dikatakan bumi yang tidak dimaksiati Allah di dalamnya. Namanya bumi mahsyar. Terus apa namanya? Itu seseorang nanti di dalam mahsyar itu mutafawid. Apa makna mutafawid? Berbeda pangkatnya. Ya, ada yang dibangkitkan ya di padang mahsyar itu raqiban. Dia mempunyai suatu kendaraan. Ya, dia digiring ya bersamaan naik kendaraan-kendaraan. Karena apa? Amal mereka seperti itu. Ya, mereka beramal seperti yang diajarkan oleh Nabi. Maka apa? Mereka digiring. Ya, ada yang mempunyai amal diibaratkan nanti seperti kendaraan. Ada ya sebagian mereka lagi masyian, ya digiring dengan berjalan kaki. Nah, yang lebih parah lagi nanti digiring gimana? Berjalan dengan wajahnya. Jadi apa? Mereka berjalan dengan wajah, kaki di atas, ya kepalanya di bawah. Ditanya, ya Rasulullah, gimana orang kok berjalan dengan wajah? Kata Nabi, ya apa? Dan yang mampu membuat seseorang berjalan dengan kedua kakinya, masa nggak mampu membuat seseorang berjalan dengan kepalanya? Tentu mampu. Nah, ini apa orang yang paling buruk nanti di hari kiamat. Karena apa? Mereka berjalan dengan dengan kepalanya. Terus termasuk daripada itu adalah orang-orang kafir yang mana mereka berjalan dengan kepalanya. Di situ apa? Dikatakan Yaumul Arsyul Akbar. Ya, hari di mana kehausan sangat di dalamnya. Ya, dikatakan Yaumul Arsyul Akbar. Tidak ada suatu masyaqqah, ya tidak ada suatu kesulitan yang lebih daripada kesulitan nanti di padang mahsyar. Terus apa namanya? Dikatakan di dalam hadis yuhsarun nasu ala ardin bayda. Digiring seseorang di bumi yang putih, afra, tanahnya putih, kakorsin naqi, seperti piringan yang bersih. Laisa fiha ilmun li ahad. Gak ada yang tahu seperti apa nanti padang mahsyar itu. Yakifuna sufufun baina yadillah. Ya, mereka dijadikan soft, ya, berbaris. Qala ta'ala yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Tidak ada orang yang ngomong di hari itu. Semuanya diam. Ya. Seandainya ngomong, enggak mungkin ngomong kecuali benar omongannya itu. Di hari itu dikatakan lagi wa khasya'atil aswatu lirahmani fala tusma'u illa hamsa. Di hari di mahsyar ini tidak ada suara apapun kecuali suara telapak kaki. Ya, seorang udah diam toh. Ya, enggak ada suara kecuali suara telapak kaki orang. Jadi apa? Wa aidan tusma'u sautu jahannam. Di hari itu juga dibuka oleh Allah hijab ya seseorang daripada neraka jahanam. Sehingga ya sebagian orang mendengarkan haulatul jahannam. Ya ini suara-suara neraka jahanam. Nah, fi dzalikal yaum yujma'un nas al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid. Manusia
di hari mahsyar dikumpulkan orang awalin, orang-orang terdahulu ya, mulai zaman Nabi Adam wal akhirin, dan orang-orang yang hidup di akhir zaman, dikumpulkan di dalam fi sa'idin wahidin, di suatu tempat, satu tempat. Yasma'uhum da'i wa yanfadhumul basar, tidak ada gunung di situ ya, pandangannya lurus. Wa tatnu syamsu ya, dikatakan di hari itu tatnu asyamsu, matahari didekatkan oleh Allah Ta'ala. Fayabluhun nasu minal gham wal karb ya, maka di hari itu seseorang sampai di masa, di titik yang mana, di titik itu minal ghammi wal karbi, dari kesusahan ya, mala yatikun wala yahtamilun, yang enggak mampu mereka tahan. Sehingga dikatakan orang-orang ahli neraka pun menginginkan supaya cepat-cepat masuk neraka. Karena apa? Di hari itu orang nggak mampu lagi ya mengatasi kesulitan yang ada fil mahsyar. Gimana? Bagaimana keadaannya? Kata Habib Salim, bayangkan di hari itu orang nggak mampu menahan ya payahnya, ya kesusahan fil mahsyar. Kalau orang di dunia susah misalnya, ya itu kesusahannya itu qad yakun yazid ya, terkadang tambah, terkadang kurang ya, kesusahannya bisa hilang, kadang dia bisa istirahat ya, dia misalnya kelaparan ya, kelaparan itu bisa hilang ya dengan adanya makanan di situ ya, atau kehausan bisa dia nyari air di situ. Kalau di padang mahsyar gak ada air, gak ada makanan ya, dan katanya yakumun, mereka berdiri ya. Kalau kita kecapean misalnya, kesusahan ya di dalam dunia bisa tidur ya, tapi enggak di mahsyar. Di mahsyar apa? Yakumun, mereka semua dalam keadaan berdiri. Yakifunan nasu sufufan uratan ya, bila siapin, enggak pakai pakaian, semuanya telanjang. Terus ufatan bila ni'alin, tidak sandal, mereka enggak pakai sandal. Waqad azharahumul hararah syadidah, di hari itu ya, karena matahari Allah dekatkan ya, sehingga apa? Menimpa orang-orang di mahsyar hararah syadidah, kepanasan yang sangat. Terus wa gharaqahumul araq, di hari itu orang-orang tenggelam dengan keringat-keringat yang ada ya, manusia zaman itu saking panasnya berkeringat, sehingga apa? Sebagian mereka tenggelam dengan keringatnya. Faminhum man yakunu ilal ka'ab, jadi marotibnya seseorang di zaman itu ya, itu berdasarkan amalnya kan di dunia ini. Nah, itu ada yang tenggelam ya, cuma sampai ke betisnya ya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai mereka tenggelam ya, sehingga menutupi mulut-mulut mereka. Terus wa minhum man yaljamul arab iljaman fahum ala qadri a'malihim, itu berdasarkan daripada amal-amal mereka yang dilakukan di dunia. Tidak ada amal seseorang ya kecuali harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya, karena nggak sah amal kecuali apa yang harus diperintahkan oleh Rasulullah dan apa yang dilarangnya itu. Maka apa? Sunnah-sunnahnya kita jalankan ya, larangannya kita jauhi. Fahum ala qadri a'malihim, karena nanti di akhirat ya, itu orang berdasarkan dengan amalnya mereka. Wa balagham bihim minal ghammi wal karbi ma la yatikun ya, sampai batasan yang mereka tidak mampu untuk menahannya, katanya itu. Wastadda bihimul absu ya, sangat haus di hari itu. Wa hunal an tatul muddah ala nasi qaimin wa ya'tishun, hari itu di masa itu dipanjangkan hari ya, karena yang namanya yaumul akhir itu yaumul akhir. Apa maknanya? Maknanya tidak ada lail, tidak ada malam setelah itu, hari akhir ya. Setelah itu apa? Tidak ada lagi pergantian hari, jadi hanya ada siang di hari itu. Terus ainal ma alladhi sayadhabul atas, tidak ada air
mereka mau pergi kemana nggak bisa, udah nggak ada air di situ. Laisa hunaka min wasail dunya syai'un, tidak ada daripada wasilah yang ada di dunia. Nggak ada. Misal kita mau air di dunia, ada sumur, ya kan, ada hujan. Terus kita mau makan, masih ada nasi, ya. Kalau di hari kiamat nanti itu tidak ada wasilah, ya, tidak ada pelantaran untuk menghilangkan rasa hausnya, untuk menghilangkan rasa laparnya, menghilangkan rasa capeknya, itu nggak ada. Karena wama ma'akal ladzi yuskika min dalikal atas, katanya tidak ada yang bisa menghilangkan rasa haus di hari itu illa a'maluka sholihah, kecuali amal-amal soleh. Walihada yuqal yaumil qiyamah yaumil atsil akbar, dikatakan yaumul ats akbar, hari kehausan yang sangat. Wa kana Sayyidina Ibrahim bin Adham, ya, seorang awak ulama plus masyhur bil wilayah, namanya Ibrahim bin Adham. Itu ketakutan, ya, merasa khawatir karena para ulama itu, ya, mempunyai rasa khauf, ya. Itu ketika minum air Zam-Zam, niatnya Allahumma, ya, innahu balagani anna nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala ma'u Zamzam lima syuribalah. Ya kan, ma'u Zamzam punya faedah kalau kita niat, ya, minum ma'u Zamzam supaya niatnya itu suatu kebaikan, insya Allah diberikan apa yang diniatkan. Makanya kata Ibrahim bin Adham, ya Allah, inni asribuhu, saya niatkan minum ini supaya li'atsi yaumil qiyamah, supaya mendapatkan dihilangkan rasa haus fi yaumil qiyamah. Terus katanya falhasil annahu yastadul adsu bin nas wa huna yadharu sahabus saumul adim. Nah, disinilah katanya, ya, pahala puasa dinampakkan oleh Allah Ta'ala. Jadi di dunia kita nggak dinampakkan pahalanya, ya, mungkin dibalas oleh Allah Ta'ala. Sebagian wali minta, ya Allah, jangan kebaikan saya, amal baik saya yang di dunia ini, janganlah engkau balas di dunia, nanti aja di akhirat, ya, nanti aja di akhirat, supaya mendapatkan bagian yang sempurna di akhirat. Nah, karena Allah Ta'ala menjanjikan, ya, setiap amal ibadah itu, ya, kebaikan di akhir, kebaikan sawab, ya, berupa pahala. Contoh, orang yang melakukan qobliyatul fajr, ya, itu qobliyatul fajr, sholat sunnah qabla subuh, itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus, ya, daripada apa yang ada di dunia dan seisinya. Jadi orang yang melakukan qobliyah sholat fajar, Allah Ta'ala beri berupa pahala, ya, berupa pahala yang harga pahalanya ini lebih banyak daripada harga dunia seisinya dijual. Jadi dunia seisinya tanah, ya, di Jakarta berapa juta, ini satu dunia dijual berapa harga tanah satu dunia. Ini yakfi bi qobliyatul fajr, katanya seperti itu. Terus gimana? Pahalanya mana? Pahalanya nanti di akhirat. Pahalanya di akhirat dinampakkan oleh Allah Ta'ala. Termasuk saum puasa di hari mahsyar yang tadi sangat panas, ya, orang-orang kehausan, itu dinampakkan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang berpuasa pahalanya. Katanya, ya, bahwasanya nanti orang yang berpuasa di dunianya Allah berikan rasa segar, ya, tidak dikasih rasa haus di hari itu. Terus yaumul qad warada anna sariyah kanat musafirah fil bahr, dikisahkan, ya, Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari itu melakukan perjalanan fil bahr, di lautan, ya. Ini tugasnya? Ini ditugaskan oleh Rasulullah bersama sariyah. Sariyah ini utusan perang, ya, utusan perang yang di dalamnya terdapat sahabat yang
agung namanya Abu Musa al-Asy'ari itu bainama beliau mengatakan ya, bainama nahnu fil bahr, suatu hari kita sedang berlayar. Ya, suatu hari kita sedang berlayar, kata Abu Musa al-Asy'ari. Ya, Abu Musa al-Asy'ari seorang sahabat jalil, seorang sahabat yang agung, ketika diutus oleh Rasulullah untuk melakukan suatu peperangan ya di lautan, beliau mengatakan, suatu hari kami berada di lautan, husatan, kami sedang akan melakukan suatu peperangan yang diutus oleh Nabi. Id munadiyan yunadi, tiba-tiba ada suara yang kita tidak tahu siapa itu yang mengatakannya. Apa yang dia katakan? Ya ahlas safinah, wahai ahli orang-orang yang ada berada di kapal. Ala uhbirukum, ya, mau nggak kalian saya kasih suatu khabar, ya, suatu berita, biqada'in qadahullahu ala nafsihi, ya, bahwasanya khabar ini ya tentang janji Allah. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Qultu bala, iya saya mau. Apa khabarnya itu? Terus dijawab sama suara yang enggak diketahui dari mana. Qala fa innallaha qada ala nafsihi ayyuma abdin, sungguhnya Allah berjanji ya, ayyuma abdin, siapapun hambaku, attasa nafsahu lillah, yang lakukan suatu puasa lillah karena Allah Ta'ala, fid dunya yauman, satu hari, kana haqqan 'alallahi ayarwihi yaumal qiyamah, maka bakal Allah beri pahala berupa rasa segar ya di yaumul qiyamah. Qala Abu Burdah ya, rawil hadis, fakana Abu Musa, dan setelah kejadian ini tidak pernah orang menemui Abu Musa al-Asy'ari kecuali beliau dalam keadaan puasa. Itu termasuk fadilah berpuasa. Dan di hari ini juga diterangkan di kitab ini, apa sih selain puasa, ada enggak amalan-amalan lain yang bisa menghilangkan rasa dahaga yaumul qiyamah? Ya, dikatakan termasuk daripada sebab-sebab dihilangkannya rasa haus di hari itu adalah sakyun nas alma. Apa itu sakyun nas alma? Memberikan orang minuman. Ya, jadi ada orang haus dikasih air. Ya, misal memberikan masjid misalnya kayak galon buat minum, ya, itu termasuk daripada pahalanya apa di hari kiamat. Nanti orang di hari kiamat sebab pahalanya ini ya, dia dihilangkan rasa haus di yaumil qiyamah. Di anam ya, dalam hadis, man sakal lillah sakahullah, wa man at'ama lillah at'amahullah. Wa qad warada fi hada an Abi Sa'id Al-Khudri, ya. Berita ini ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri? Ayyuma mu'minin, siapapun orang mukmin, at'ama, dia memberikan makanan, mu'minan, ya, orang mukmin yang lain, ya, apalagi waktu puasa ini, waktu fitr, ya, memberikan jamuan untuk berbuka puasa, ya, siapapun orang mukminnya, ya, memberikan at'ama, memberikan makan orang mukmin yang lain, ala ju'in, yang orang itu dalam keadaan kelaparan, at'amahullahu yaumal qiyamah min samaril jannah, maka Allah akan memberikan ya di hari kiamat nanti makanan dari buah-buahan surga. Wa ayyuma mu'minin, ya, saqa mu'minan ala dhama'in saqahallahu yaumal qiyamah minarahiqil mahtum, ya, bahwasanya orang mukmin ya yang menghilangkan rasa haus orang mukmin yang lain, maka Allah akan hilangkan rasa haus itu. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala urah kasahullahu min khadaril jannah, barang siapa yang memberikan pakaian kepada orang mukmin yang lain di hari itu, di hari orang nggak punya pakaian, ya, di hari ini misalnya orang di dunianya orang nggak punya pakaian, dikasih sumbangan pakaian, maka Allah
akan ganti pahalanya itu berupa pakaian-pakaian di surga. Maka hari itu walihada alaika, maka bagimu antahriso, untuk semangat min hadal yaum, mulai hari ini, ala antaskiyal ma al barid man qadarta alaihi, untuk melakukan sedekah berupa apa? Memberikan minum, memberikan makan, atau memberikan pakaian orang yang memerlukan. Terus sehingga ada seorang ulama namanya Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, ya, seorang ulama masyhur, ya. Beliau ketika mendengarkan hadis ini, mendengarkan hadis yang mana? Hadis yang mengatakan siapa saja orang mukmin yang memberikan makanan, minuman kepada orang yang mukmin yang lain akan diberikan pahala oleh Allah Ta'ala, berupa pahala itu ganjaran yang tadi itu. Langsung apa yang dilakukan oleh Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, orang ulama masyhur? Beliau sara yahmilu qirbah ala katifi, bawa galon di pundaknya. Terus wa fihal ma'ul barid, di dalam galon ini ada air yang dingin. Yahruju ila suq, ya, dia keliling pasar. Habib Ahmad bin Zaid ini orang alim terkenal, ya, karena itba biqauli Nabi, dia membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi, ya. Karena wajib bagi kita membenarkan apa yang diomong oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi. Tetapi amal, ya, itu kita berbeda, ya. Ada yang benar-benar beramal, langsung mengamalkan. Begitu mendengarkan ini ucapannya Nabi, ya, ini Rasulullah mengatakan seperti ini, langsung diamalkan. Beliau Al-Ahmad langsung, ya, begitu mendengarkan hadis ini, langsung besoknya membawa kirbah, membawa wadah air, beliau keliling ke pasar. Siapa yang membutuhkan air, beliau kasih orang-orang pasar di situ. Padahal seorang ulama yang masyhur. Faqallahu ya sayyidi, sehingga orang-orang merasa bingung. Ya Habib, anta alim, ente orang alim. Walaka a'malun sholihah kasirah takfika, kamu punya amal-amal yang banyak yang mencukupimu. Faqala lahum, kenapa kok melakukan seperti ini? Kan yakfi amal-amalmu yang lain, ya, enggak usah susah-susah seperti ini. Faqala lahum, apa yang diomong sama Habib Ahmad bin Zaid? Ajibun hada, omonganmu ini aneh. Malah dia omong pertanyaanmu pertanyaan yang aneh. Kenapa? Wa antum ya ma'syaratu tujar, kalian orang-orang pasar, hal taktafuna birribhil qalil, ente mau untung yang sedikit, cukup untung yang sedikit, am annakum kulla yaumin turidna ribha, ente pingin untung yang banyak apa untung yang sedikit? Ya, orang-orang pasar katanya, ente orang-orang pasar kok aneh, ya, ente sendiri, ya, pingin untung yang banyak, ya, pingin keuntungan yang banyak. Kayak orang misalnya jual, ya, ketika ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, ya, oh di situ tuh bisa dijual harganya mahal, ya, otomatis menginginkan yang mahal, ya kan? Orang-orang pasar kan seperti itu. Ini, ya, kata Habib Ahmad bin Zaid, ente ini otaknya di mana? Saya ini pingin mendapatkan suatu keuntungan yang besar di hari kiamat. Ini, ya, mumpung ada kesempatan, katanya seperti itu. Sementara kalian sendiri ketika mengetahui ada keuntungan yang banyak, ya, tentu kalian akan datang. Makanya itu katanya ajibun hada, ini omongan kalian itu aneh, kata seperti itu. Wasiyam min afdhalil a'mal, ya. Terus dari akhir kalamnya Habib Salim mengatakan siam, puasa itu adalah amal yang paling afdol. Wa min jami'i ma sabaq nakif, ya. Dan intinya masih banyak lagi daripada fadilah-fadilahnya berpuasa. Yang kita aslinya cukup udah yang saya sebutkan, kata Habib Salim. Kalau mau disebutkan lagi masih banyak. Termasuk hadis dikatakan asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Quran dan puasa itu bakal memberikan syafaat, ya, di hari kiamat. Yaqulu syam, puasa itu ngomong di hari kiamat, ai rabbi mana'athu syam wa syahawat bin nahar, katanya puasa, ya Allah, ini orang
ya, tidak makan dan mencegah dari syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fihi, berikanlah saya syafaat untuk apa? Memberikan syafaat kepada orang ini. Ya, katanya puasa. Terus Quran juga ngomong, wa yaqul Quran, Rabbi man'adhu naum billail. Ya Allah, orang ini setiap malam baca Quran. Ya, fasyafi'ni fihi, berikanlah saya ya kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Maka fayashfa'ani, maka kedua perkara ini, saum dan membaca Quran, itu apa? Diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Asyam nisfus sabr katanya. Ya, Rasulullah mengatakan asyam nisfus sabr, puasa itu separuh dari kesabaran. Wa ala kulli syai'in zakat, atas segala sesuatu mempunyai zakat. Ya, hatta ada zakatnya. Wa zakatul jasad asyam, zakatnya apa jasad ya badan adalah puasa. Dan dikatakan lagi ya, sungguhnya Allah Ta'ala lillahi abwaban, ya, di surga itu ada pintu-pintu, 8 pintu, termasuk daripada pintunya adalah rayhan, ya, royan, ya. Royan ini khusus untuk orang-orang yang melakukan puasa, membanyakkan puasa selama hidupnya di dunia. Sehingga dikatakan nanti bab ini ya manggil, ya, ayo orang-orang yang puasa masuk melalui bab ini, ya, pintu saya, ya, masuklah orang-orang yang puasa. Dan selagi masuk ke pintu itu layat mau abadan, tidak pernah haus. Orang yang masuk pintu itu tidak akan diberikan rasa haus, dan pintu itu tertutup setelah orang-orang yang puasa ini masuk semua. Selain orang yang nggak melakukan puasa selama hidup di dunia, ya, nggak bisa masuk ke pintu royan. Itu termasuk daripada fadilahnya puasa. Nah, adapun setelah itu Habib Salim mau menerangkan tentang keutamaan Ramadan. Ya, setelah membahas masalah fadilahnya puasa, ya, sekarang akan membahas tentang Ramadan wa fadluhu. Ya, membahas tentang bulan Ramadan dan keutamaan daripada Ramadan. Ya. Fadlu Ramadan adim. Ya, katanya keutamaan bulan Ramadan itu banyak. Wal ahadits allati waradat fi fadlihi katsirah. Ya, dan hadis yang membahas tentang keutamaan bulan Ramadan itu banyak. Wa huwa sayyidu syuhur. Ramadan adalah pemimpin para bulan. Wa in kana al-ashhurul hurum fadluha kabir. Terus illa anna Ramadan afdhu syuhur wa abrakuha, dan Ramadan adalah bulan yang paling diberkahi. Kenapa? Di anna fihi unzilal Quran. Di dalam bulan ini diturunkan Al-Quran. Wa fihi lailatun la tafdulu 'alaiha ghairuha. Di bulan ini ada satu malam yang enggak ada bandingan dengan malam-malam yang lainnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Karena termasuk dari perkara ini ada di bulan Ramadan, nuzulul Quran, dan di dalamnya ada apa? Lailatul Qadar, maka jadikanlah Ramadan dijadikan sayyidu syuhur, pemimpin para bulan. Terus, nah, sekarang membahas tentang Ramadan. Ramadan itu apa sih? Ramadan diambil, ya, bahasanya Ramadan itu daripada min syiddatil har, ya. Ramadan maknanya syiddatul har. Karena apa? Ketika mau ngasih nama bulan Ramadan, bertepatan di hari itu, ya, hari yang paling panas, ya, sehingga dikatakan Ramadan, ya, ini apa? Hari yang panas banget, ya, syiddatul har. Ada yang lain mengatakan kenapa dikatakan Ramadan, ya, karena di bulan itu tuh rikut dunub, ya, dosa-dosa dibakar, ya, dibakar. Terus antahrika rawda akhfatu roku min syiddati hariha farudon wa faqasyidatil har. Terus warada fi fadli hada syahr ahadits katsirah, dan datang di dalam keutamaan bulan ini hadis-hadis yang banyak. Waqad tabayyana Ramadan awalan annahu syahrul ladzi faradallahu siyamahu ala haril ummah. Termasuk pertama
Apa yang membedakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain? Yang membedakannya adalah di bulan ini Allah mewajibkan bagi umatnya untuk berpuasa, ya, kepada umat Islam untuk berpuasa. Walam yudkar fil Quran illa makrunan bi kalimat syahr. Terus makna nuzul Quran fi Ramadan wallahu a'lam.